ساداتنا الصوفية المحققين نصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني وسائر الأولياء الله والأولياء التسعة وأمهاتنا وآبائنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا ذوي الحقوق الواجبات علينا وعلى الحاضرين في مجلسنا هذا خصوصا إلى من فتح هذه القرية خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام جلال الدين بن كمال الدين السيوطي رضي الله عنهم سيقول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jamaah, alhamdulillah sore hari ini kembali kita dipertemukan Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin, Allahumma amin. Para jamaah, kita lanjutkan kajian kita Al-Babu Sadisu Asyara, bab yang ke-16, hadis nomor 5. Bab 16, hadis nomor 5. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa 'ada 'alaina bi barakatihi wa asrarihi wa karamatihi fid dharaini amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, mahalaka ora rusak apa malun bondo fi barin ing dalem daratan wala bahrin lan ora ing dalem lautan illa biman izzakati kejaba kelawan nyegah anane zakat. Hadisnya tidak panjang ini. Rasulullah menyampaikan tidaklah rusak harta itu baik disimpan di daratan ataupun di lautan illa biman izakati kecuali di dalam zakat itu tidak dikeluarkan, di dalam harta itu tidak dikeluarkan zakat. Jadi zakat itu manakala tidak dikeluarkan itu justru akan merusak harta kita, akan menghancurkan harta kita. Jadi penting. Jadi kalau zakat yang dimaksud zakat mal, kalau zakat mal itu mensucikan harta kita, kalau zakat fitrah itu mensucikan diri kita. Itu perbedaannya. Lah zakat itu harus dengan hitungan, tidak boleh tidak dengan hitungan. Enggak boleh. Dengan kira-kira itu enggak boleh. Ya harus dengan hitungan. Dan zakat itu dengan tata cara tertentu. Penerimanya tertentu. Kemarin saya terangkan ya. Jadi sebenarnya yang agak sulit itu menentukan objek zakat. Tentu. Kemarin saya terangkan ya. Jadi sebenarnya yang agak sulit itu menentukan objek zakat. Jadi asnaf orang-orang yang berhak menerima zakat. Karena terkadang kita itu asal memberi. Kita tidak berusaha mengetahui apakah ini benar-benar orang yang berhak menerima zakat. Manakala itu tidak sesuai dengan kategori orang yang berhak menerima zakat, maka zakat yang kita keluarkan itu menjadi tidak sah. Ini problemnya. Ini masalahnya. Ketika itu menjadi sesuatu yang tidak sah, maka sama halnya kita belum mengeluarkan zakat. Kan begitu. Ini yang menjadi problem itu di situ sebenarnya. Sudah. Maka zakat itu penting. Baik itu zakat mal ataupun zakat fitrah. Itu penting dua-duanya. Karena untuk mensucikan harta kita. Manakala zakat itu tidak kita keluarkan, maka harta kita justru menjadi rusak.
Wala talbisul haqqo bil batil. Kan begitu kan kalau bahasa Al-Qur'an, jangan dicampur adukkan antara sesuatu yang baik dengan sesuatu yang buruk. Maka kebaikan itu akan terwarnai dengan keburukan, artinya menjadi rusak, menjadi hancur. Kan begitu ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, innallaha qarrana salasata asya bi salasati asya'in. Falam yuqbal wahidatan minha bidunil ukhra. Faqala ta'ala aqimis sholata wa atuz zakah. Atiullaha wa atiur rasul. Anishkur li wa liwalidayka. Sesungguhnya Allah itu menyertakan 3 hal dengan 3 hal yang lain. Falam yuqbal wahidatan minha bidunil ukhra. Allah tidak menerima satu hal ini dengan melakukan satu hal yang lain. Apa ketiga pasangan itu? Aqimis sholata wa atuz zakah. Dirikan sholat dan tunaikan zakat. Panjenengan pernah belajar ilmu tata bahasa Arab, wawu yang digunakan di sini namanya wawu atof. Yang mempunyai sifat wawu atof itu mutlaqul jam'i. Mutlaqul jam'i itu tidak boleh dipisah. Aqimis sholah wa atuz zakah. Depan dan belakang itu tidak boleh dipisah. Tidak boleh dipisah. Sama dengan amanu wa amilus sholihat. Itu wawunya pakai wawu atof. Tidak boleh dipisah. Amanu saja tanpa amilu sholihah tidak boleh. Amilu sholihah saja tanpa amanu juga tidak boleh. Artinya tidak boleh itu tidak diterima oleh Allah. Aqimis sholah wa atuz zakah. Ini satu paket. Kita sholat saja tidak berzakat itu ya sholat kita tidak diterima oleh Allah. Kita berzakat tapi tidak melakukan sholat ditambah remek kan begitu kan? Nah, ini namanya wawu atof. Jadi wawu itu dalam ilmu tata bahasa Arab banyak. Ada wawu namanya wawu qasam. Wawu qasam itu untuk sumpah. Contohnya wal asri dengan tanda majrur. Majrur itu dikasroh di belakang. Wal asri tidak boleh dibaca wal asru, nanti berubah. Nanti berubah. Itu menjadi wawu ibtidak namanya. Kalau dibaca wal asru. Artinya juga berubah. Artinya juga, jadi begitu tata bahasa Arab itu begitu. Jadi kalau ada tulisan tanpa harokat itu harus hati-hati, Jadi wal asri itu artinya wawu qasam, wawu yang menunjukkan sumpah. Tidak boleh dibaca wal asru. Wal asri artinya demi masa, demi waktu, sumpah. Kalau kita membacanya wal asru dan, artinya dan. Kan beda ya. Nah, ini jangan bayangke ketika zaman Rasulullah itu. Quran pada zaman Rasulullah itu tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya. Kira-kira piye kira? Ini kalau jenengan ra ono harokate, ada titiknya itu aja sudah tidak bisa baca, gitu. Nah, zaman Rasulullah itu tidak ada harokatnya, tidak ada titiknya. Betul. Adanya titik itu ketika Quran dikumpulkan zaman Khalifah Utsman. Jadi khawatir Quran itu bercampur dengan hadis, akhirnya dikumpulkan, dibukukan. Sebelumnya tidak dibukukan. Sebelumnya tidak. Jadi pembukuan Quran itu pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian beberapa waktu kemudian baru diberi titik saja. Ngomong Quran ini kalau jenengan iki gak ono harokate ono titik ono iso maca mboten jenengan. Kan begitu kan? Baru kemudian kira-kira 100 tahun kemudian Abul Aswad itu memberikan harokat. 100 tahun kemudian memberikan harokat. Alhamdulillah sehingga kita mulai bisa membaca. Membaca bukan memahami, beda urusan itu. Kemudian Abul Aswad ini membuat sebuah teori tentang ilmu tata bahasa Arab. Ilmu tata bahasa Arab. Jadi sehingga orang-orang yang betul-betul ingin memahami tentang agama, maka harus paham tata bahasa Arab. Kalau tidak paham,
Ya nek terjemahan sing sampean waca pas bener, nek keliru kan repot. Kan begitu kan? Nah, jadi begitu. Jadi urutan sejarahnya seperti itu. Pun. Jadi wau yang digunakan di sini namanya wau atof, sifatnya mutlakul jam'i, tidak boleh dipisah. Depan belakang tidak boleh dipisah. Apa tiga hal itu? Satu, aqimi sholah wa atuz zakah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, ini tidak boleh dipisah. Tidak boleh dipisah. Wong sholatnya gedu, sholatnya rutin, jamaah, pisan, tapi gak ngetok ke zakat. Atau zakatnya, cara melakukan zakatnya salah. Ini sholatnya iso gak diterima oleh Allah. Saya pernah menerangkan begini, terus ono sing nyanggah. Kok ngerti Pak, ora diterima? Lah kan ini pertanyaan aneh gitu. Ya ngertilah karena ada dalilnya yang mengatakan itu ada dalilnya. Aqimis shalah wa atuz zakat. Yang kedua, atiullah wa atiur rasul. Ini satu paket juga. Atiullah, taatlah kepada Allah, wa atiur rasul, dan taatlah pada Rasulullah. Ini menggunakan wawu atof juga. Taat pada Allah, tidak taat Rasulullah, tidak bisa. Taat Rasulullah, tidak taat Allah, ya tidak bisa juga. Ini satu paket. Jadi ini nun sewu, ini sekedar apa nih? Iklan, sekedar pengumuman untuk kita ketahui. Jadi beberapa tahun, mungkin sekitar 2 tahunan baru-baru ini baru muncul pemahaman sing aneh, nun sewu, terutama di kalangan generasi muda. Jadi kalau itu hadis mereka masih pikir-pikir, kalau itu Quran mereka langsung menerima. Itu pemahaman yang aneh itu. Itu artinya tidak melakukan ayat ini, tidak ati Allah wa atiur Rasul. Ini mulai banyak berkembang. Kenapa kok bisa berkembang pemahaman seperti itu? Karena tidak belajar agama sesuai urutan. Itu bahayanya. Tidak mempelajari agama sesuai urutan. Jadi ada urutannya sebenarnya. Jangan sekolah itu mesti ada kurikulum, gitu. Bocah SD dikai kurikulum SMP, kira-kira bisa ndak? Ya ora nyaut no wong sik ini Budi, ini Bapak Budi, kan begitu kan? Nah, kalau wis dikai pelajaran bahasa Inggris ya ndak nyaut. Jadi begitu urutannya. Ya, jadi ada urutan-urutannya. Belajar agama pun seperti itu. Panjenengan maca Quran sik urung bener, urung iso, kok wis belajar nahwu sorof, lah ya malah keblinger no. Nahwu sorof itu kata bahasa Arab. Nanti menjadi salah semua. Jadi ada urutan untuk pembelajaran. Dan ini mulai cukup menjadi pembahasan di kalangan para ulama, para ustaz. Kok bisa terjadi seperti ini? Kenapa? Jadi ternyata memang belajarnya tidak berurutan dan belajarnya melalui buku, sehingga saksire itu. Mana yang dianggap menarik dia pelajari, akhirnya tidak berurutan. Berurutan. Lah inilah. Khusus ilmu agama wajib adanya guru. Khusus ilmu agama wajib adanya guru. Sebenarnya begini para jamaah, belajar ilmu agama itu ada syarat. Jadi yang harus kita penuhi agar ilmu yang kita dapatkan itu menjadi ilmu nafi, ilmu yang manfaat. Karena agama itu tidak cukup berilmu, tetapi harus ilmu yang nafi, ilmu yang manfaat. Rasulullah mengingatkan itu. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah hidayahnya, maka dia semakin jauh dari Allah. Jadi tidak cukup, urusan agama tidak cukup, berilmu tidak cukup. Harus disertai dengan huda. Beda nek panjenengan belajar ilmu matematika, ilmu sosial, itu berilmu saja sudah cukup. Pinter gitu maksudnya ini. Nah, sudah. Atiullah wa atiur rasul, taatlah pada Allah dan taatlah pada Rasulullah. Ini tidak bisa dilepas. Ini di depan kita sudah membahas tentang bab berapa itu lupa saya, tentang keutamaan membaca sholawat, gitu. Nah, jadi Rasulullah itu mengingatkan kepada para sahabat. Ma sami'ta qawli al-a'malul mauqufah wa da'awatul mahbusah hatta yusalli alayya.
Sahabat itu ditegur oleh Rasulullah. Apakah kalian tidak memperhatikan apa yang aku sampaikan? Al-a'malul mauqufah, amal itu berhenti. Tidak akan sampai kepada Allah. Wa da'awatul mahbusah, doa-doa itu akan tertolak. Tidak akan diterima oleh Allah. Hatta yusolli alayya, sehingga dibacakan sholawat kepadaku. Karena pintu kita untuk sampai kepada Allah itu pintu besarnya adalah Rasulullah. Kenapa kok begitu? Malam yaskurinna, salam yaskurillah. Barang siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, maka sebenarnya dia tidak bisa berterima kasih kepada Allah. Kita mengenal Allah itu jasa Rasulullah. Termasuk jasa guru-guru kita. Kan begitu kan? Nah, jangan melupakan itu. Jangan melupakan itu. Kita mengenal tata cara sholat, sah batal, halal haram. Itu jasa Rasulullah. Melalui para ulama. Manakala kita tidak berterima kasih pada orang yang berjasa pada kita, itu artinya kita tidak bisa bersyukur kepada Allah. Sehingga kedudukan sholawat mengingat Rasulullah itu sangat penting. Sudah. Yang ketiga, aniskurli wali walidaika. Ini juga menggunakan waw atofin. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, wali walidaika, dan kepada kedua orang tuamu. Ini juga tidak bisa dipisah. Kita berbakti pada Allah, tapi tidak berbakti pada orang tua. Tidak jadi. Tidak bisa. Tidak bisa. Karena hadis yang lain menyebut, apa itu namanya? Bahwa ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridha Allah itu berada pada ridha orang tua. Ini menunjukkan tidak bisa dipisah. Tidak bisa dipisah. Saya sering kedatangan tamu yang berkonsultasi urusan ini. Jadi anak karo wong tua gegeran. Banyak, masalahnya banyak. Banyak sekali. Ono sing urusan warisan. Ini yang paling banyak ini. Ini lagi favorit ini rupanya. Urusan warisan akhirnya anaknya geger karo wong tuane, karena orang tua dianggap ketika membagi itu tidak sesuai harapan. Ada kalanya anak rame karo wong tua karena pemahaman yang berbeda. Ada kalanya seperti itu. Dan lain sebagainya. Ini bagaimanapun apapun tetap orang tua. Jadi ya kudu dihormati, harus dimuliakan. Birru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Berbaktilah kepada orang tuamu, maka anak-anakmu akan berbakti pada dirimu. Kata Rasulullah begitu. Kata Rasulullah begitu. Jadi anak berbakti pada orang tua. Maka anak-anak kita itu akan berbakti pada kita. Ini kok suatu ketika panjenengan mirsani putra-putra kita itu kok wani karo awake dhewe. Jangan keburu menyalahkan. Jangan keburu menyalahkan. Bisa jadi kita dulu sama orang tua kita seperti itu. Karena hadisnya sudah menunjuk dengan jelas. Birru aba'ukum tabarrukum abna'ukum. Berbaktilah pada orang tuamu, maka anak-anakmu akan berbakti kepada dirimu. Jadi jangan keburu menyalahkan dulu. Mungkin itu balasan bagi kita. Kita bersikap seperti itu. Kita bersikap seperti itu pada orang tua kita. Ini, bagaimana orang tua kepada anak? Ini banyak yang tidak mempelajari. Padahal itu termasuk penting tentang hak dan kewajiban. Bagaimana kalau anak pada orang tua itu birrul walidain, berbakti. Kalau orang tua pada anak itu perintahnya bukan apa ya, mengajari gitu, bukan. Perintahnya dalam hadis akrimu auladakum fa inna karomatal auladi sitrun minan nar. Muliakan anak-anakmu. Kata Rasulullah begitu. Jadi orang tua itu diperintah memuliakan anak. Fa inna karomatal auladi sitrun minan nar, karena memuliakan anak itu menjadi aling-aling. Apa aling-aling itu nih? Tameng dari api neraka.
Jadi orang tua itu diperintah memuliakan anak. Anak perintahnya berbakti pada orang tua. Jadi bukan anak diperintah memuliakan orang tua, bukan. Orang tua justru disuruh memuliakan anak. Nanti ada di sini, nanti ada. Nggak tahu bab berapa, agak ke belakang kayaknya itu. Jadi orang tua itu memuliakan anak. Bagaimana memuliakan anak itu? Upaya orang tua bagaimana anaknya menjadi mulia. Siapa orang yang mulia itu? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling takwa. Maka orang tua harus berupaya bagaimana anaknya menjadi orang yang takwa. Ini perintahnya begitu. Perintahnya seperti itu. Sudah. Jadi 3 ini merupakan satu paket. Aqimi shalah wa atuz zakah. Yang kedua atiullah wa atiur rasul. Yang ketiga aniskurli wali walidaika. Orang tua itu yang menyeret kita hadir ke dunia. Ini sudah pernah saya sampaikan. Jadi orang tua itu ada 3. Dalam perspektif agama orang tua itu ada 3, bukan 2. Yang pertama man yuwaliduka, yang melahirkan kita. Emak karo bapak. Emak tok ya ora iso, bapak tok ya apa meneh. Gitu. Itu orang tua yang melahirkan kita. Yang kedua man yuzawijuka, yang menikahkan kita. Mara tuwa. Jadi aja sampai ono kalimat gelem anake ora gelem. Nah, kan terjadi gitu. Nah, jadi apapun mertua itu orang tua kita. Yang menyeret kita hadir ke dunia. Kita lahir itu mesti punya emak, punya bapak. Lah, dua-duanya mesti punya mertua kan? Betul kan? Tanpa hadirnya itu tidak ada juga orang tua kita. Maka itu orang tua, kita harus bersyukur, berterima kasih. Enten Pak sing ra duwe bapak, ya itu kan pengecualian. Pengecualian beda urusan nih. Nah, jadi ibu Maryam itu mempunyai anak sinten? Nabi Isa tanpa hadirnya seorang bapak. Malah ono sing ra duwe bapak, ono sing duwe bapak tok ora duwe ibu. Sinten? Nabi Adam. Jadi ibu Hawa itu lahir dari Nabi Adam. Nek panjenengan baca tengene tafsir begitu. Lahir dari Adam. Itu bapak tok ora duwe ibu. Jadi Adam itu menikahi anaknya sendiri. Apakah boleh? Lah memang enggak ada orang lain. Memang enggak ada orang lain. Yang ajaib lagi ora duwe bapak, ora duwe emak. Sinten niku? Nabi Adam itu tidak punya bapak, tidak punya ibu, kan begitu kan? Itu pengecualian. Jadi ono wong zaman saiki duwe ibu tok ora duwe bapak. Terus ngakune, kula niki kados Ibu Maryam, wis akeh goroe lah. Akeh tidak mungkin. Sudah. Jadi dua-duanya ini adalah yang menjadikan kita hadir ke dunia. Orang tua yang melahirkan dan mertua. Menjadikan kita hadir. Tidak ada ini kita tidak hadir ke dunia kan begitu kan? Nah, yang ketiga man yu'allimuka, orang yang mengenalkan kita tentang agama itu orang tua kita. Yang menyeret kita hadir ke dunia itu orang tua yang melahirkan dan mertua kita. Tapi yang mengembalikan kita kembali kepada Allah sehingga kita tidak salah jalan. Nggak salah jalan. Itu man yu'allimuka, orang yang mengenalkan kita tentang agama. Itu juga orang tua kita. Itu juga orang tua kita. Saya itu kalau sama guru saya, kiai saya, beliau kok dawuh, nek longgar sesuk rene. Sudah, semua acara saya batalkan. Tidak berani saya. Semua acara saya batalkan. Kalau beliau itu, walaupun mature itu menawa longgar sesuk rene, barangkali waktunya longgar, diperintah untuk menghadap. Sudah, masih gak longgar, dianggap longgar gitu. Karena itu salah satu wujud bakti kepada orang tua. Sudah. Kita lanjutkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la imana ora ono iman iku sampurna
liman la sholata lahu kedue wong la sholata kang ora salat lahu iku lahu tetep kedue man. Wala sholata lan ora ana apa salat iku katrima liman kedue wong la zakata lahu kang iku kang ora apa zakat iku lahu tetep kedue man. Pun jelas ini. Tidaklah iman itu sempurna bagi orang-orang yang tidak melakukan sholat. Jadi wong sing tariku sholat, meninggalkan sholat itu jangan disebut tidak beriman. Jangan, mereka tetap beriman tetapi rusak. Jadi ada hadis Rasulullah menyebutkan barang siapa yang menuduh orang kafir atau menuduh orang munafik atau menuduh orang lain itu fasik, maka tuduhan itu akan kembali di antara keduanya. Kalau memang benar tuduhan itu dan nyata, maka kekafiran itu akan sampai kepada orang yang disebut. Namun bila kekafiran itu tidak nyata, maka akan kembali pada yang menuduh. Hati-hati di sini. Hati-hati. Jadi jangan mudah kita menuduh orang kafir, murtad, fasik, munafik. Jangan mudah seperti itu. Karena kita tidak ngerti sebenarnya seperti apa. Sementara media sosial kita sekarang begitu. Wes ra karu-karuan lah. Memang wong Indonesia itu menciptakan komentator panjenengan iki. Jadi nek komen kowe banter-banter ra karu-karuan. Sudah. Jadi orang yang tariku sholah itu tetap disebut iman selama dia percaya kepada Allah tapi imannya rusak. Begitu nih. Wala sholata liman la zakata lahu. Dan orang yang melakukan sholat, sholatnya pun tidak akan diterima ketika dia tidak menunaikan zakat. Jadi ini hubungan yang vertikal dan horizontal. Sholat itu urusan hablum minallah. Ibadah yang direct, yang langsung kepada Allah. Ternyata ibadah yang bersifat horizontal pun itu mempengaruhi ibadah kita yang langsung kepada Allah. Jadi kepedulian kita kepada sesama itu juga menentukan sholat kita diterima atau tidak. Begitu. Malah yang penting aku ini sholat, yang penting aku ini langsung neng Allah, aku gak ngurusi wong, gak ngereken wong, gak bisa. Beragama itu tidak seperti itu. Duribat alaihimud dillatu aina ma tuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Manusia itu dimanapun, kapanpun, menjadi apapun, akan menjadi makhluk yang hina. Menjadi makhluk yang hina. Kecuali pandai membangun hubungan baik dengan Allah, vertikal, dan membangun hubungan baik dengan makhluknya Allah, horizontal. Jadi ini tidak bisa dipisah. Bahkan ibadah sosial itu, pahalanya gede-gede, besar-besar. Ibadah sosial itu. Amat sangat besar. Dan ini kadang kita meremehkan. Contoh, itu kalau surur ala qalbil mu'min khairum min ibadati sittina sanatin, hadis. Menyenangkan hati orang mukmin itu lebih utama daripada ibadah sunnah 60 tahun. Sampai tahu poso sunnah 20 tahun nanti mboten. Panjenengan sekarang sholat sunnah 60 tahun. Tidak pernah kita itu. Dan itu dikalahkan dengan membahagiakan orang mukmin. Mukmin loh, bukan muslim. Beda. Membahagiakan orang mukmin. Pun panjenengan sholat napa mawon pun dikalahkan dengan ini kok. Sekarang yang lagi tren kan sholat isyraq. Waduh ngelami ngelakoni. Padahal yang ngelakoni urung karuan ngerti tata carane ini. Karena pahalanya dianggap lo itu kalah dengan membahagiakan nyenengke atine wong mukmin. Hadis itu tidak main-main. Jadi hal-hal yang terkadang itu sifatnya itu sederhana, tetapi kita sering meremehkan. Kita sering meremehkan. Loh, jadi dan itu sebenarnya ada dalilnya semua. Pelanggaran-pelanggaran yang bersifat ibadah, yang bersifat seolah-olah ringan, kaitannya dengan akhlak,
Nyenengno wong kan termasuk akhlak, gitu. Nek ana wong iku megelno wong iki berarti akhlaknya akhlak yang madmumah, akhlak yang jelek. Nggih. Kaitannya akhlak. Jadi membahagiakan orang itu kaitannya dengan akhlak. Mun tak kula jenengan iki ibadahe gethuwa piye, alimo seperti apa, tapi nek megelno wong ndak dadi ibadah. Man la adaba fala syari'ata lahu wala imana wala tauhida. Barang siapa yang tidak beretika, fala syari'ata lahu. Sebenarnya dia tidak bersyariat. Wala imana wala tauhida, imannya rusak, tauhidnya rusak. Dah rumus itu. Contoh. Rasulullah mengatakan, man takallama bi kalamid dunya fil masjidi ahbatallahu amalahu arba'ina sanatin. Hadis nih. Barang siapa yang berbicara urusan dunia di dalam masjid, maka Allah akan menghapus 40 tahun amalnya. Posone, salate, wiridane, sedekah hilang semua. Karena apa? Karena perbuatan yang sosial tapi yang salah. Perbuatan hablum minan nas tapi yang salah. Dan itu dilakukan di tempat Baitullah, masjid kan rumahnya. Itu akhlak. Akhlak yang jelek maksudnya. Jadi sholate kula jenengan posone kula itu bisa habis karena hal seperti itu. Jadi jangan meremehkan. Ini Mbak Rasulullah itu mengatakan ana wong ibadahe pas-pasan. Ya sholat ya wajib tok, poso ya Ramadan tok. Maca Quran ya sak koberi. Tapi dia mempunyai kedudukan sarafa manazil yang mulia di hadapan Allah. Kenapa? Karena mempunyai akhlak yang baik. Nah, ini yang kita kehilangan. Jadi sering kami sampaikan, Rasulullah itu diutus itu bukan urusan sholat loh, bukan. Bukan pula urusan puasa, baca Quran, bukan. Innama bu'istu li'utammima makarimal akhlak. Urusannya memperbaiki akhlak, menyempurnakan. Karena kalau akhlaknya baik, pasti sholatnya baik. Kalau akhlaknya kepada Allah baik, pasti puasanya, zikirnya, baca Qur'annya pasti baik. Nah kita sekarang kebalik. Jadi tadi gara-gara ini belajar agama itu tidak berurutan, gitu ya. Tidak berurutan. Gitu. Wah, getu sholat, getu poso, getu maca Qur'an, tapi gak kenal tonggo. Omong sak omong megelno. Ini kan orang yang aneh gitu loh, nih. Sementara masyarakat timur kita, bangsa timur itu aspek sosialnya tinggi, apik karo tonggo, apik karo konco, kan begitu kan? Zaman dulu ana wong bangun omah iki sak kampung ngrewangi kabeh. Betul nggih? Zaman dulu. Sekarang wis gak ngurusi, bahwa mau kok bangun kok rubuhne wis gak ngerti. Bahkan gak kenal, itu kan aneh. Jadi sebenarnya kita itu mengalami penurunan dalam sisi agama. Sebenarnya begitu ya, sudah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tahiru padha nucikake sira kabeh amwalakum ing pira-pira bondo sira kabeh bi zakati kelawan zakat. Sucikan harta kalian dengan berzakat. Karena berzakat itu mensucikan harta." Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun." Allah tidak menghendaki kalian menjadi kesulitan. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin. Allah tidak menghendaki kita itu kesulitan. Walakin yuridul yutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Tetapi Allah menghendaki kita itu untuk menjadi suci, mensucikan diri kita, harta kita. Wa liyutimma ni'matahu 'alaikum, serta menyempurnakan nikmat Allah bagi kita. La'allakum tashkurun, agar kita bersyukur kepada. Ayat ini menerangkan tentang zakat. Jadi ketika perintah zakat itu diturunkan pertama, itu banyak yang setengahnya atine itu tidak bisa nerima. Aku sih nyambut gawe kok. Aku sih ngerkoso kok moro-moro dikon ngekekno wong liya.
Maka diturunkan ayat ini. Allah tidak menginginkan kalian kesulitan. Tapi sebenarnya Allah mengendaki untuk mensucikan kalian, diri kalian, dan harta kalian. Serta Allah menginginkan untuk menyempurnakan nikmatnya bagi kalian. Jadi perintah zakat itu sebenarnya melatih jiwa kita. Melatih jiwa kita. Agar apa yang diberikan Allah itu, jarine wong Jawa ora rumangsa kemilikan. Karena itu tidak boleh sebenarnya. Merasa kemilikan itu apa ya? Mencintai harta, mencintai dunia, itu tidak boleh. Mencintai kedudukan, mencintai pangkat, itu tidak boleh. Kita harus benar-benar mengingat bahwa apa yang kita dapatkan itu adalah pemberian dari Allah. Dan sewaktu-waktu nanti diambil oleh Allah, itu haknya Allah. Itu haknya Allah. Dadi nek kula jenengan iki nyambut gawe ngumpulke duit-duite akeh, kok rumangsa kemilikan, nanti nek ilang mesti susah. Padahal Rasulullah mengingatkan hubbud dunya ra'su kulli khati'atin, cinta dunia itu pangkal dari kerusakan. Apapun kerusakannya itu pangkalnya cinta dunia. Cinta dunia tadi sampai gontok-gontokan, rebutan jabatan itu ya karena cinta dunia. Ono gontok-gontokan gak rebutan jabatan tapi rebutan pengaruh. Kan ada nih. Itu juga karena cinta dunia. Jadi cinta dunia itu bukan hanya dimaknai cinta harta. Kedudukan, pangkat. Nah, itu termasuk hubul jah, hubur riasah, pengaruh. Itu termasuk dunia. Tanda orang yang sudah terlepas hatinya dari rasa cinta dunia, itu manakala kehilangan dia tidak merasa susah. Jadi tandanya begitu. Panjenengan bar tuku HP rega 12 juta oleh 3 dina ilang. Kok sik susah, itu berarti cinta dunia. Saya pernah sowan ke seorang ulama, seorang kiai. Habis subuh saya sowan jamaah di masjid, terus sowan ke pesantrennya beliau. Terus diterima, diajak sarapan. Tengah-tengah sarapan ada santri itu lari-lari. Kalau akhlak di pesantren itu tidak berani masuk ke rumah, mesti nunggu di depan pintu sampai dipanggil kiai. Itu dipanggil terus matur. Ana apa? Anu Mbah Yai, mobile ical. Mobile sapa? Nggih, mobile dalem, artinya punyanya kiai. Lah wis digoleki dek endi salap mriko, wis digoleki sampun. Ya wis. Cuman begitu saja. Berdiri saja tidak. Berdiri dari tempat makan saja tidak. Ya wis. Kula ya rada bingung to, kelangan mobil kok ngadeg wae ora. Begitu saya keluar itu saya tanya itu santri itu. Mobilnya apa Mas? Innova. Innova nembe tumbas baru 3 bulan. Kira-kira nek kula jenengan heboh napa mboten? Nah itu. Kelangan mobil gak susah, tapi nek kelangan akhirat susah. Sementara kita tuku HP 12 juta 3 dina ilang. Susah. Payah ngaji gak teko, susah napa mboten? Aku gak percaya nek sampean susah sih. Kehilangan akhirat kita tidak pernah susah gitu loh artinya. Tapi kehilangan dunia kita susah. Bagaimana Allah memperhatikan kita? Pertanyaannya gitu kan. Bagaimana Allah memperhatikan kita? Kita kehilangan akhirat tidak pernah susah. Kita kehilangan dunia susah ya setengah mati. Gak usah ngomong kehilangan HP lah. Pekerjaan kita itu merosot ngono wae susah ya setengah mati kok. Gitu. Akhirnya sholat duha karo nangis. Itu bukan karena khusuk itu. Karena apa? Karena cinta dunia. Jadi orang sholat menangis itu bukan berarti belum tentu baik loh. Belum tentu baik. Jadi ono wong sholat itu karo nangis, tapi karena cinta dunia itu malah dilaknati Allah. Malah dilaknati Allah. Jadi semua bentuk pekerjaan itu kita lihat orientasi dan motivasinya. Kan begitu kan? Jadi itulah puncak dari keikhlasan. Begitu. Jadi Allah menciptakan kewajiban-kewajiban itu bukan untuk mempersulit kita. Bukan. Seperti diwajibkannya sholat, diwajibkannya zakat.
diwajibkannya puasa Ramadan itu Allah tidak menghendaki agar kita menjadi kesulitan, tidak. Tapi sebaliknya Allah menginginkan kita menjadi suci. Dengan puasa dosa kita menjadi suci. Dengan zakat fitrah jiwa kita menjadi suci. Dengan zakat mal harta kita menjadi suci. Kan begitu kan? Dan Allah menghendaki untuk menyempurnakan nikmatnya kepada kita. Dengan tujuan akhir la'allakum tashkurun, agar kita menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Nah, jadi ini yang berusaha ditanamkan Allah pada kita. Maka Allah itu disebut dengan Rabb. Rabb itu Tuhan yang maha mendidik. Tuhan yang maha mendidik artinya Rabb itu. Jadi kita itu masuk ke sekolahane Gusti Allah, itu bahasa mudahnya. Jadi kita di dunia itu masuk pada sekolahane Allah. Kita akan diajari banyak hal. Diajari melalui ayat-ayat Qur'aniyah. Kok gak kena? Diwacakno dalil Quran, diwacakno hadis, dituturilah bahasane ngoten nggih. Zakat itu wajib dan sebagainya, kok gak kena? Maka Allah akan memberi pelajaran kita melalui ayat-ayat kauniyah, ayat keadaan. Berhubung ra gelem zakat, didalili gak kena, ora gelem, akhirnya diciptakan kasus pada orang itu. Diciptakan masalah pada orang itu. Namanya ayat kauniyah, ayat keadaan. Akhirnya baru iya, anjene aku keliru ngene gara-gara gak gelem ngetokno zakat. Itu artinya Allah memberikan pelajaran pada kita. Kan begitu kan? Ya. Sampun para jamaah, saya mohon maaf wetenge rada konslet niki. Kula mboten saged nderekaken jamaah Isya riyin nggih. Sampai di sini dulu, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.